Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15. Kabinetnya 23. Setelah 250 tahun. Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macamnya. Saya mau menjelaskan begini. Ada 108, 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur pada Tua Karni Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru.
Satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu, masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Itu sebabnya konsep sistem presidensial harus dibedakan dengan konsep kabinet di dalam sistem parlementer, meskipun sejarahnya berdasarkan kepada sejarah sistem parlementer. Sejarahnya begini, kenapa disebut kabinet? Karena itu bermakna kabinet, yaitu ruang kecil. Di kampung Pak Datuk Karni itu sering ada lemari kabinet yang bermakna lemari dengan ruang-ruang kecil di dalamnya. Kenapa disebut kabinet? Karena para raja sebelum bertemu lawan tandingnya di parlemen, mau bertemu dulu orang-orangnya di ruang kecil. Orang-orang raja di ruang kecil inilah yang disebut orang-orang di kabinet. Kabin. Karena dia ruang kecil, masa diisi orang banyak? Sesak nanti napasnya. Kurang oksigennya. Itu sebabnya tudingan bahwa kabinet ini adalah kabinet obesitas, obesitas bukan OB. Itu akan menyebabkan lari kabinet akan menjadi lambat. Obesitas itu dalam makna tertentu disebut fatness, ya. Dalam bahasa gaul, gemoy untuk mengurangi nilainya. Jadi Bung Ferry benar memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada rakyat Indonesia. Ayo Bung Kodari, belajarlah ke Bung Ferry agar Bung Kodari bisa memberikan pikiran yang berpihak pada rakyat, bukan sebagai bajar pemerintah. Kodari lagi nih yang kena nih. Terima kasih udah Amsari atas pencerahannya, semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Bung Ferry kan pakar hukum tata negara ya, sering sekali juga mengkritisi, dan pencerahan-pencerahannya yang beliau sampaikan sering saya ikuti ya. Terima kasih pencerahannya Bung Ferry Amsari, semoga masyarakat makin tercerahkan dan berpikir. Masya Allah, Bang Ferry cerdas, alhamdulillah, yang seperti inilah sebenarnya yang layak memimpin NKRI. Bila Allah berkehendak kehancuran suatu negeri, maka dibiarkannya rakyat salah memilih pemimpin, dibiarkannya penguasa tamak diberi kemenangan berturut-turut. Allah pemilik dan penguasa alam dan menggajapnya dengan istilah itijrot ya. Maaf bila salah tulis. Saya juga minta maaf bila salah baca ya. Indonesia butuh orang-orang kritis seperti Ferry Amsari, Rosuryo, Anies Baswedan, Mahfud MD, Refli Harun, Said Didu, Gatot Nurmayanto ya, Irwan Batubara dan lain-lain untuk menjaga agar pemerintahan berjalan baik, lurus dan sehat. Di setiap kekuasaan ada penjilat yang membabi buta. Sejujurnya para penjilat itulah yang akan masukkan pemimpin kekuasaan ke jurang yang paling dalam. Sehat selalu untuk yang selalu kritis demi kebaikan bangsa ini. Bang Ferry Amsari, anak bangsa terbaik yang dimiliki bangsa kita. Saya sendiri dari awal sudah gak percaya dengan Presiden Prabowo untuk bisa membawa RI menjadi lebih baik. Tapi kita berharap ya untuk Pak Prabowo membawa Indonesia jauh lebih baik ke depan dibandingkan di era sebelumnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi juga baik sebetulnya, tapi ya banyaklah lika-liku politik yang lumayan amburadul gitu ya. Masalah penegakan hukum, keadilan, pertumbuhan ekonomi ya, infrastruktur memang ya bagus, tapi rakyat kan semakin menjerit di bawah karena yang gak ada lagi bantuan, karena semua udah disalurkan lah untuk pembangunan IKN misalnya. Nah,
Meskipun banyak BLT ya, bantuan sosial, bansos dan sebagainya gitu ya, tapi yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya tidak hanya itu saja, tapi melainkan lapangan pekerjaan. Dan banyak janji-janji yang diberikan dulu oleh Pak Jokowi yang mungkin janji itu sampai sekarang ya belum diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang diterima masyarakat Indonesia, Pak Jokowi dalam kampanye nggak ada bangunan IKN, tiba-tiba nongol IKN di akhir masa jabatan beliau tuh. Sekarang apa statusnya IKN sekarang? Mangkrak atau apa? Dilanjutkan katanya, tapi udah diblokir anggarannya gitu ya, udah dipangkas habis-habisan ya. Kayaknya calon-calon mangkrak juga tuh. Mudah-mudahan jangan lah ya, sudah banyak uang kita kok habis ke sana ya. Tapi orang miskin ya, ini dari Javkaf ya. Kami orang miskin yang tiap hari cuma makan 2 kali, itu pun cuma pakai tempe dan ikan asin. Namun kami tidak pernah berharap makan gratis dari negara karena kami sudah tidak percaya sama pejabat pemerintah karena bosan. Barangkali dengan adanya program-program yang super besar, itu ada orang yang kesempatan untuk korupsi tuh biasanya. Ya. Biasanya sih seperti itu yang saya lihat. Bukan saya lihat sih, yang saya dengar-dengar gitu ya. Maaf Pak Prabowo, jangan lakukan tindakan bodoh yaitu mengekor pada Jokowi. Si presiden gagal membawa kemajuan bangsa dan negara dalam beberapa hal. Versi laporan kepala Bappenas dengan 4 indikator. Makanya jangan percaya pada mulut para politikus, apalagi para oportunis dan penjilat penguasa. Sangat setuju dan masuk akal penjelasan Bang Ferry. Apa Presiden Prabowo kita tidak bisa memakai akal sehatnya? Atau sudah tersandra saat pemilu? Malangnya presiden kita sekarang tidak bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita sangat yakin mimpi Pak Prabowo sebagai presiden mau mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu hanya ngomong doang. Hasilnya tidak akan pernah terjadi. Malahan akan menambah lahan korupsi. Mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai presiden kita diberikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin NKRI. Jangan mau membabi buta menerima masukan dari Presiden Jokowi, karena di akhir jabatan membuat konstitusi dan demokrasi di Indonesia menjadi rusak dan tidak bekerja dengan aturannya. Sri Mulyani tidak pernah pusing mencari uang. 15 tahun dia akademisi ekonomi liberal. Pengalaman kerja di IMF, sudah sangat ahli dalam membuat hutang dan memeras rakyat. Kabinet gemuk bentukan Mukidi gemuk. Gerombolan Mulyono untuk korupsi terus berlanjut. Uda Ferry Amsari ilmu hukum tata negaranya nggak kaleng-kaleng. Konoha butuh banget orang seperti Uda Ferry Amsari. Sehat selalu Uda Ferry, the best. Orang puja Prabowo, presiden tegas, faktanya Prabowo menghamba pada Mulyono. Bukti-buktinya, oke, ini ada bukti-buktinya nih. Saya kalau kayak gini saya semangat banget nih. Oke, yang pertama, Kabinet Merah Putih diisi orang-orang Jokowi padahal Wapres sudah anak Jokowi. 2. Saat bertemu di Jateng, Prabowo ditekan ya. Prabowo ditekan untuk endorse Lutfi sehingga ekspresi Prabowo saat meminta warga Jateng pilih Lutfi, bahasa tubuh Bowo tidak nyaman. Itu waktu buat video ya. Ya, kelihatan juga dari ekspresi beliau ya. Hasil bumi dan kekayaan alam lainnya hanya habis untuk keperluan kabinet dan DPR, padahal menurut Undang-Undang Dasar semestinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu hanya ilusi. Kalau dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya paling nanya tuh, rakyat yang mana Pak gitu ya? Rakyat yang di mana gitu ya ya. Kalau katanya hukum itu tidak tebang pilih, semua sama di mata hukum. Apa iya gitu ya? Yang kita lihat akhir-akhir ini seperti apa gitu ya? Banyak yang mengatakan hukum ini tempul ke atas tajam ke bawah. Kita nggak usah lagi ya apa ini itulah gitu ya. Penting itu yang kita lihat sering sekali kita menyaksikan itu di televisi gitu ya. Dan sering kita mendengarkan perdebatan-perdebatan yang seperti yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari.
Mungkin sekian, terima kasih saya ucapkan. Teman-teman silakan sampaikan komentar Anda. Terima kasih. Salam NKRI, harga mati.